Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat para peserta Top Milenial Indonesia. Kembali lagi di kelas Top Milenial Inovasi Bank Soal Digital. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu terkait pembuatan soal ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat soal tipe rank or sequence, drag and drop dan hotspot. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan Anda buka file lekturanya atau project sebelumnya, kemudian kita lanjutkan untuk materi pembelajaran kali ini. Pertama tentunya saya akan mulai dengan menambahkan petunjuk soal pada rank or sequence ya. Caranya dengan cara copy paste saja dari sebelumnya, copy paste ke sini. Kemudian kita edit ya. Tipe rank or sequence adalah tipe soal yaitu mengurutkan. Ini bisa saya bukan contohnya. Rank artinya peringkat ya, kemudian sequence urutan. Jadi misalkan kita mengurutkan atau memperingkatkan suatu urutan tertentu, dipilih dari yang besar ke kecil, yang terbaru terlama, kemudian dari yang paling banyak paling sedikit dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa Anda buat dengan soal seperti ini. Atau juga misalkan Anda mengurutkan suatu hal yang misalkan sudah urut pasti seperti Pancasila, kemudian rukun iman dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu, setelah kita tadi copy paste petunjuknya, kemudian kita edit. Cara mengerjakannya yaitu jawablah soal-soal di bawah ini dengan cara mengurutkan item jawaban yang disediakan. Nah, kemudian kita rubah nih ya, page 1 menjadi soal 1. Kalau nanti kita mau tambah soal, tambah page saja. Soal 1, kemudian test and survey, kita masukkan soalnya yaitu tipe rank or sequence. Di sini kita ubah menjadi soal 1. Kemudian untuk soal dan petunjuknya ini kita copy aja semua. Copy. Sini ya. Nah, kemudian kita tulis di sini jawabannya. Bisa copy dari sini ya. Jadi ini jawabannya ini ya, langsung kita tulis sesuai urutannya ini. Kelas, bangsa, suku, marga, jenis ya. Jadi di sini nomor 1 ini maksudnya correct order adalah kunci jawaban yang benar ya, atau koreksinya nomor 1 apa gitu ya. Maka kelas yang nomor 1 adalah kelas gitu ya, bukan mengurutkan soalnya. Jadi di sini kita urutkan sesuai kunci jawabannya yang benar itu apa. Maka pertama adalah kelas begitu. Yang kedua adalah bangsa, yang ketiga suku, yang keempat marga, yang kelima jenis. Nah ini karena ini saya tulis ya, maka ini dihapus saja, jadi tidak saya cut tadi ya, tidak menggunakan prosedur cut, tapi saya tulis saja sama saja. Intinya kunci jawaban kita tulis di sini begitu. Nah ini adalah correct ordernya atau kunci jawaban yang benar. Nah kita kemudian menentukan di sini Bapak Ibu, randomized choice ini adalah diacak begitu atau show choice in drop list ya. Kita pilih randomized choice. Randomized choice artinya nanti kunci jawaban yang benar ini akan diacak, sehingga kan siswa bisa saja tampilannya seperti ini. Tampilan pertamanya jenis, kedua suku, atau nanti ya diacak secara langsung oleh komputer ya bisa beda, tidak persis seperti ini gitu. Tapi jawaban yang benar seperti ini pada kunci jawaban ini, di mana ini kita buat tadi pada correct ordernya begitu ya. Jadi komputer akan mengacak sendiri begitu. Kalau drop list itu nanti seperti kotak drop down gitu ya. Jadi nanti pilihannya ada pada kotaknya. Kalau ini kan pilihannya pada nomornya ini ya. Ini saya tampilkan untuk yang randomized choice dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat juga ketika saya tampilkan di drop list ya. Sementara ini saya pakai randomize. Kemudian masuk ke feedback seperti biasa. Kalau mau kasih feedback, kita feedback untuk meyakinkan saja. Maka cukup di sini tulis Anda yakin. Kemudian incorrect juga tulis Anda yakin. Nah, gitu. Kemudian kita oke. Nah, sudah jadi ya. Di sini kita rapikan saja. Nah, lihat Bapak Ibu nanti di sini akan muncul nomor ya. Ini randomize itu muncul nomor, ini nomor berapa? 1, 2 gitu. Nah, setelah rapi seperti ini, kita coba review. Nah, ini sudah diacak ya secara otomatis. Jadi nanti kita berdasarkan nomornya. Seperti ini, yang nomor 1 mana kan gitu. Misalnya kelas nomor 1, maka kita pilih nomor 1.
kelas, kemudian bangsa nomor 2 begitu ya. Nah, ini kalau tidak muat itu nanti bisa kita besarkan kotaknya ya. Ini tidak muat angkanya. Kelas, suku, kelas, bangsa, suku ya. 3 marga. Nah, kemudian akan muncul seperti ini feedbacknya ya, Anda yakin begitu. Nah, ini kalau tampilannya secara randomize ya. Nah, jadi nanti kalau tidak muat ini bisa dibesarkan ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kita rapikan lagi boleh seperti itu ya, sehingga muat begitu ininya, tulisan angkanya tadi. Kita coba aja ya, 1 2 aja. Nah, seperti ini ya. Ini yang tadi yang saya editkan ini ya. Maka dia muat ya. Nah, seperti ini angkanya lebih muat. Baik, itu kalau random. Nah, kita bisa coba yang acak. Ini kalau mau acak saya edit aja ya. Ini saya klik di sini. Properties, kemudian edit question. Nah, ini bisa kita ganti. Kalau tadi acak kita pilih drop list ya. Ini checklist saja sini drop list. Oke. Nah, lihat kalau drop list maka beda. Tampilannya seperti ini. Nanti ini juga kita perlu perlebar biar muat ini ya. Seperti ini. Kalau tidak muat, ini saya contohkan 1 aja. Ini semua diperbesar seperti itu ya. Akan lebih baik. Kita coba. Nah, lihat, maka kalau drop list seperti ini. Nah, jadi ini langsung ini yang nomor 1 gitu. Ini nomor 1 berarti kelas gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian bangsa. Nah, ini nggak muat karena masih kecil ya. Nah, jadi kalau untuk drop list itu artinya mengurutkan langsung di kotaknya ini. Tapi kalau random tadi diurutkan menggunakan nomor. Nah, ya, jadi Anda bisa menentukan mau pakai drop list boleh, mau pakai random juga silahkan ya, tidak masalah. Baik Bapak Ibu, untuk soal rank of sequence kita cukup ya. Berikutnya soal drag and drop atau tarik dan tempatkan, atau juga bisa diartikan dengan menempelkan ya. Ini saya copy lagi petunjuknya, copy pada drag and drop, paste. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan cara menempelkan teks pada gambar yang sesuai. Nah, begitu. Atau kalau mau lebih teknis, petunjuk itu misalkan apakah harus diklik, apakah harus ditarik, begitu. Ini boleh juga. Ini saya rubah lagi, misalkan jawablah soal-soal di bawah ini dengan cara menarik teks jawaban kemudian menempelkannya pada gambar yang dimaksud. Nah, ini lebih teknis lagi begitu ya. Jadi misalnya kalau cara jawabnya diklik, bisa Anda buat petunjuk itu dengan cara klik pada, nah begitu ya. Jadi memang kita buat yang semudah mungkin dipahami oleh siswa kita. Baik, kemudian pada page 1 kita rubah namanya menjadi soal 1. Tadi kalau mau tambah page tinggal add page ya. Pada soal 1 kita masukkan soalnya test and survey question, kita pilih drag and drop. Nah, drag and drop itu adalah soal yang wajib menggunakan gambar karena polanya dia menganalisis gambar seperti ini. Nah, ini ada satu gambar ya. Jadi ini Bapak Ibu perhatikan, ini satu gambar ya, bukan 4 gambar. Di satu gambar yang terjadi 4 bagian begitu maksudnya. Kalau ini memang gambar yang saya edit dari 4 gambar kemudian saya tempelkan menjadi satu ya, bisa menggunakan Photoshop, Corel, Paint dan sebagainya, program editor gambar lainnya. Intinya kita harus menyiapkan dulu gambarnya karena polanya seperti nanti moluska ini bisa ditarik ditempelkan di sini begitu, tumbuhan paku di sini dan seterusnya. Jadi kalau bentuk manualnya adalah menarik, menggunting soal tuh. Jadi soalnya digunting ditempelkan di tempat lain. Nah, itu. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Pertama kita buat ini soal 1 lagi. Kemudian pada question ini kita copy saja, tempelkan ini ya, copy, atau mau copy semua juga boleh nih, copy sini. Nah, begitu. Kemudian ini kita edit ya, moluska saya tarik di sini, taruh sini ya, cut aja, tumbuhan paku cut, tempel sini, atau arthropoda cut, tempel sini, tumbuhan berbiji cut.
Oke, setelah rapi, ini kita lihat. Jadi nanti sebenarnya bisa berupa teks sama gambar, bisa juga gambar dengan gambar ya. Artinya nih, nanti Mollusca ini bisa diganti gambar. Jadi Anda menampilkan gambar di gambar. Misalkan kalau seperti main puzzle itu, jadi gambarnya nanti dipotong-potong dulu, kemudian dibagi ke 4 item misalkan ABCD begitu, kemudian nanti ditempelkan juga bisa. Nah ini kalau ini contohnya adalah tag dengan gambar ya. Jadi yang kita pakai adalah item tag bukan item image. Kemudian kita masukkan gambarnya di sini dengan cara di sini drop image record atau dibutuhkan browse for file. Nah Anda harus sudah siapkan gambarnya dulu gitu ya. Nah ini saya punya gambar drag and drop. Baik Bapak Ibu, setelah gambarnya masuk seperti ini, maka berikutnya tinggal kita membuat kunci jawabannya dengan cara seperti ini. Dan Mollusca ini nomor 1 ya, klik Mollusca. Nah ini diklik nomor 1, artinya Mollusca itulah kunci jawabannya pada kotak nomor 1. Nah kotak nomor 1 tarik pada gambar Mollusca. Di sini Mollusca adalah saya gambar yang nomor 3 ini ya. Saya kecilkan dulu, pendekkan, taruh di kotak sini. Kemudian nomor 2 klik tumbuhan paku, klik sini bahwa tumbuhan paku kunci jawabannya adalah kotak nomor 2 ya. Ini kotak nomor 2 kita tempelkan di gambarnya. Kemudian yang nomor berikutnya arthropoda, klik juga nomor 3, arthropoda kunci jawabannya nomor 3, maka nomor 3 kita taruh sini. Kemudian yang keempat tumbuhan berbiji, sama kita klik tumbuhan berbiji, sini klik maka muncul nomor 4 dan kemudian kita checklist. Nah ini akan muncul kotak nomor 4, kita taruh pada tumbuhan berbiji. Ini contohnya di sini adalah anggur ya. Nah seperti itu. Kemudian ya sudah selesai. Kemudian kita kasih feedback seperti tadi, enable feedback. Anda yakin saja. Nah begitu, kemudian kita oke. Ya udah jadi, kita rapikan set. Nah gitu ya, udah gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Ini setelah gambar ke sini sebisa mungkin gambarnya jangan dikecilkan ya, jangan digeser-geser ini, dibesarkan dikecilkan saja karena nanti akan berubah koordinatnya. Tapi kalau terpaksa Anda melakukan perubahan, misalkan membesarkan atau mengecilkan ukurannya, maka pilih nomor 1, soal nomor 1 ini, kemudian kita masuk properties, edit question ya. Nah di sini nanti kotaknya ini akan berubah nih contohnya ya. Kalau saya kan tadi menggeser sedikit aja, ini ada perubahan ini, maka ini geserkan lagi gini ya, disesuaikan lagi gitu. Kalau tidak nanti tidak akan nempel soalnya ya. Nah begitu. Nah baru di oke lagi gitu ya. Jadi kalau melakukan perubahan menggeser ya, seperti itu. Dan ini bisa dilihat tagnya ini kalau terlalu besar, ini contohnya tumbuhan paku, ini kan nggak muat nih ya. Saya punya tag terlalu besar, maka ini kita custom fontnya kita kecilkan saja. Di home saya buat lebih kecil, misalkan 14 ya, seperti ini. Nah udah lumayan ya. Kalau kurang ya kecilkan lagi, ini 12 mungkin. Nah, coba kita buat. Kalau yang pendek ini kan cukup ya. Kalau yang panjang kayak gini, nah, dikecilkan fontnya. Oke kita coba ya. Di save dulu, Ctrl S, kemudian baru di preview. Nah kita tugasnya adalah menempelkan. Jadi klik Mollusca ini, klik tahan tarik. Nah ini bisa tertarik kayak gini ya, bisa ditarik dan tempelkan sini Mollusca. Nah, tumbuhan paku, arthropoda, tumbuhan berbiji. Oh ya, ini kan textbooknya kurang pas ya, nanti diedit nih. Nah seperti itu. Anda yakin? Oke ya. Nah itulah contoh soal drag and drop ya. Nah ini tinggal saya atur ya, ini kemudian fontnya saya kecilkan lagi 12. Nah begitu. Oke, jadi intinya soal drag and drop adalah soal untuk menganalisis gambar ya, satu gambar yang terdiri dari beberapa bagian kemudian diberikan analisis apakah itu gambar apa dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, untuk drag and drop selesai. Berikutnya soal tipe yang terakhir yaitu hotspot. Hotspot itu menentukan titik ya, seperti ini, menentukan area gitu. Jadi misalnya untuk menganalisis gambar juga, maka soal ini juga wajib memiliki gambar ya. Perhatikan gambar di bawah ini, pilih nomor yang menunjukkan bagian sporangium. Nah ini pilih nomor 3 ini kan spora ini ya, di balik daun, di daunnya ya.
Nah, itu nanti kita berikan tombol untuk ngeklik di situ. Oke, kita mulai pada hotspot ya. Kemudian kita copy dulu petunjuk soal ini, paste di situ. Jawablah soal di bawah ini dengan cara klik pada pilihan pada tombol jawaban gitu, pada tombol jawaban yang dimaksud. Nah, jadi ini cuma klik aja cara jawabnya ya. Kemudian kita buat soalnya, page 1 rubah dulu menjadi soal 1. Mau menambah page nanti muncul seperti itu ya, page soal 2 atau otomatis soal 2 ya kalau sudah diklik di luar dulu. Nah, pada page soal 1 test and survey question kita pilih hotspot. Di sini rubah soal 1. Di sini kita buat pertanyaannya. Atau kita copy di sini. Kemudian masukkan gambarnya, browse profile. Nah, ini yang pilih gambar hotspot, saya masukkan seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita pilih nih. Ini mau buat berapa tombol, mau ada 4 ya, sini tambah klik lagi sini. Nah, kasih nomor 4 gitu ya, maka muncul nomor 4. Nah, silakan Anda kotaknya ini bisa dipilih ya. Ini ada pilihan 2. Transparent area artinya menggunakan kotak seperti ini. Ini bisa diperbesar. Seperti ini kotaknya. Jadi transparent area itu kalau menentukan areanya langsung pada itemnya. Misalnya ini saya pilih sini kan. Nah, seperti ini. Bisa pakai kotak atau kita bisa menggunakan tombol ini, radio button. Nah, itu hanya tombol bulat kayak gini ya. Caranya tinggal kita kunci dulu yang mau digunakan untuk kunci jawaban mana, apakah tombol nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, 4 ya. Saya mau yang nomor 1, maka saya pilih nomor 1 sehingga saya korek nomor 1. Artinya kunci jawaban terletak pada tombol nomor 1. Ini di checklist nih ya. Nah, maka saya taruh tombol nomor 1 pada kunci jawabannya itu pada gambar nomor 3. Nah, saya tempelkan sini. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini bebas, ini tarik-tarik aja begini, tidak masalah. Ya, karena ini ada 5, saya tambah 1 lagi ya, ini 5 begitu. Nah, ini muncul kotak tombol baru lagi, saya taruh sini. Jadi yang jawaban yang benar itu aja yang dipastikan. Ini tombol jawaban yang benar diletakkan pada kunci jawabannya yaitu nomor 3 ini. Sedangkan yang lain ini bebas Anda acak. Gitu ya. Kemudian feedback, enable, immediate, Anda yakin. Incorrect juga sama, Anda yakin. Nah, oke, rapikan ya. Nah, lihat, maka dia akan muncul tombol seperti ini. Nanti tugas siswa adalah ngeklik di tombolnya. Ini tombolnya mau ditaruh di angkanya begini juga boleh-boleh saja ya. Tapi jangan sampai menutup angkanya, itu enggak menarik juga ya. Ya, oke. Sebenarnya tanpa harus angka pun tidak masalah, ini langsung tombolnya. Begitu. Nanti Anda siapkan gambarnya, formatnya nanti bisa disesuaikan. Oke, ini sedikit saya rapikan dulu letaknya ya. Saya taruh tengah sini misalkan. Oke, begitu. Kemudian kita save dan saya coba. Nah, begitu. Perhatikan gambar di bawah ini, pilih nomor yang menunjukkan bagian sporangium, maka kita pilih klik nomor 3. Nah, seperti ini, maka muncul feedbacknya. Anda yakin gitu. Kalau ganti ke sini juga boleh. Nah, jadi seperti multiple choice ya, tapi menganalisis gambar gitu. Kalau hotspot itu menganalisis gambar atau wilayah bagian tertentu dari sebuah gambar. Baik Bapak Ibu, untuk tipe soal hotspot sudah selesai. Jadi ini sudah kita bahas semua ya. 3 tipe soal yang terakhir yaitu rank or sequence, kemudian drag and drop, dan terakhir adalah hotspot. Silakan Anda kembangkan, jadi Anda praktekkan saja persis dulu seperti ini boleh. Kemudian nanti Anda kembangkan dengan mempraktekkan pada page soal 2 dan seterusnya. Baik Bapak Ibu semua, untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai ya. Kita sudah membahas 9 tipe soal, yaitu soal gradable atau soal yang dapat dikoreksi secara otomatis oleh Lekpra gitu. Sehingga Anda tidak perlu melakukan koreksi karena nanti siswa sudah mengetahui nilainya sendiri. Untuk tipe soal ini kita cukup sampai di sini dulu. Di pembelajaran berikutnya nanti kita akan coba membuat sistem penilaian ya, sehingga nanti siswa itu langsung tahu nilainya begitu ya. Nilainya berapa yang diperoleh dari jawaban yang ia lakukan. Baik Bapak Ibu semua, selamat belajar, selamat berkembang. Semoga Anda terus semangat untuk belajarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.